Selanjutnya untuk permohonan 206 Kabupaten Sumeneb. Silakan. Terima kasih Majelis. Sebelum kami bacakan, mohon izin kami menyampaikan surat kuasa karena kemarin KTPA kami sudah berakhir tahun 2024. Ya. Dan harus ada KTPA yang baru. Ya. Kami juga bersama dengan calon hari ini. Mohon izin diizinkan menyampaikan surat kuasa. Ya, nanti diserahkan ke apa? Silakan diambil surat kuasa. Tapi kan tidak ada perubahan orang kan? Perubahan kuasa tidak ada perubahan. Majelis yang berubah bendera yang digunakan. Kemarin menggunakan LKBH YN Madura, saat ini Lovem. Oke. Orangnya sama? Orangnya sama. Silakan. Terima kasih. Sampaikan poin-poinnya saja. Pada yang mulia, kami bacakan pokok-pokok permohonan kami. Pertama, berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap dibacakan, kedudukan hukum atau legal standing pemohon untuk huruf A sampai E dianggap dibacakan, sampai F dianggap dibacakan. Selanjutnya F nomor 1, bahwa pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumeneb tahun 2024 dengan jumlah penduduk 1.140.000 sekian, sehingga perbedaan perolehan suara antara perolehan pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumeneb. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Sumeneb adalah sebesar 629.455 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% kali 629.455 sama dengan 3.147. Bahwa berdasarkan model D hasil KPU KWK dianggap dibacakan. Sebelum sampai ke situ, ini di Sumeneb itu kapan ditetapkan hasilnya? Penetapan hasil di Kabupaten Sumeneb kami bacakan P1 yang mulia. Penetapan hasil tanggal berapa? Penetapan hasil Anda punya berita acaranya? Ada. Tanggal berapa di berita acara? Ada di alat bukti, sebenarnya kami catat di sini, cuma harus kalau dibaca satu persatu kami bisa ketemu nanti majelis. Iya, enggak. Masa Anda enggak tahu? KPU itu tanggal berapa ditetapkan? Mana KPU Sumeneb? Tanggal 5 Desember. Pukul berapa? Pukul 11 ya? Oke, tapi kan waktu itu kan pukulnya penting harinya ya. Tanggal 11. Anda punya berita acaranya? Ditandatangani oleh wakil pasangan calon? Di hasilnya ya? Ketika hari penetapan itu. Bagaimana saksinya? Tanda tangan ya? Oke. Tanggal berapa? Tanggal 5 atau tanggal 6? Jadi itu tertulis 2 majelis, jadi ditetapkan tanggal 5, akan tetapi tertanggalnya di penetapan itu tanggal 5, tetapi disebutkan itu berlaku sejak tanggal 6 jam 10. Yang diketahui itu diketokkan palu tanggal berapa? Itu tanggal 5 malam, tetapi di dalam berkas itu disebutkan berlakunya. Pertanyaan saya yang Anda jawab. Diketokkan palu oleh KPU tanggal berapa? Tanggal 5. Oke, silakan lanjutkan. Baik, kami lanjutkan majelis. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang nyata-nyata terjadi dan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Fauzi Wongsoyudo SHMH, Kiai Haji Imam Hashim bersama tim kampanye yang sekaligus pejabat negara bernama MH Said Abdullah diantaranya
5.1 penyalahgunaan wewenang oleh Ahmad Fauzi Wongsoyudo selaku petahana melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yaitu menggunakan jabatannya sebagai bupati di hari tenang pada tanggal 26 November 2024 pukul 11.30 di Balai Desa Lekung Timur, memanfaatkan kepala dinas pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumeneb, mengumpulkan warga, menyampaikan janji-janji, lalu membagi-bagikan kartu e-Kusuka nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan Desa Dapenda, Desa Lekung Timur, dan Desa Lekung Barat yang dihadiri dan divideo oleh 2 orang saksi bernama Saksi Mas Rianto dan Saksi Edi Santoso, serta telah dilengkapi dengan bukti-bukti. Peristiwa-peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Sumeneb sebagaimana tanda bukti penyampaian laporan nomor dianggap dibacakan. Namun Bawaslu Sumeneb tidak berkenan mencatat laporan pemohon ke dalam register laporan meskipun telah terpenuhi syarat formil dan material serta sudah melakukan tekanan aksi unjuk rasa. Sampai gugatan ini diajukan, pemohon tidak menerima pemberitahuan lanjutan terkait status laporan Bawaslu ke Bawaslu Sumeneb. Laporan-laporan pemohon kepada Bawaslu Sumeneb terhadap peristiwa-peristiwa lain yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hampir semua tidak diterima oleh Bawaslu dan tidak ada pemberitahuan lanjutan berkaitan dengan status laporan. Peristiwa-peristiwa tersebut akan diurai secara lebih terperinci pada posita permohonan aku. Petahana menggunakan tangan pejabat negara aktif tanpa cuti dengan cara membagi-bagi uang dan bantuan kepada lembaga pendidikan yang dilakukan oleh MH Said Abdullah selaku tim kampanye pasangan calon nomor urut 2. Bukti P10 dikemas dengan kegiatan silaturahim dengan MH Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI dengan membawa misi PDIP dan misi pemenangan pasangan calon nomor urut 2. MH Said Abdullah dan tim pasangan calon nomor urut 2 kompak menggunakan kaos bertulis 2 di bagian dada sambil memberikan sejumlah uang tunai sehingga kegiatan membagi-bagi uang tersebut viral dan suasana pilkada Sumeneb cidra. Integritas demokrasi runtuh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat negara dengan jabatan Ketua Banggar DPR RI. MH Said Abdullah selaku tim pasangan calon nomor urut 2 dan selaku Ketua Banggar DPR RI pada kegiatan-kegiatan lain terus-menerus membagi-bagi sejumlah uang secara terbuka pada banyak tempat di Kabupaten Sumeneb, termasuk membagi-bagi sejumlah uang kepada sejumlah ibu-ibu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK di Kabupaten Sumeneb. Itu halaman berapa itu yang Anda bacakan itu? Di sini. Bagaimana, Kiai? Di halaman berapa? Saya bukan Pak Kiai ini. Mohon izin majelis. Iya. Gimana nih kalau jadi Kiai susah saya jadi nanti. Di halaman 5. Halaman 5. Bentar. Ini sudah jadi Pak Kiai, saya jadi berat tanggung jawabannya. Ke bawah majelis, mohon izin. Iya. Oke, ini baru di halaman 5 ya, jadi jangan Anda bacakan poinnya saja. Ini kan perlu hanya 15 menit. Siap. Kalau enggak selesai nanti enggak selesai baca dipotong nanti honornya sama prinsipal nanti. Siap majelis. Ya. Kami bacakan selanjutnya majelis. Dengan kekuatan sebagai pejabat negara, MH Said. Jangan dibacakan semua, gimana ini? Baik, kami poinnya menggunakan pejabat negara. Ini pokok permohonan aja belum masuk. Baik. Kami langsung ke pokok permohonan, ya. Majelis. Poinnya tadi sudah dicatat, menggunakan pejabat, membagi-bagikan uang. Apalagi? Baik, kami baca pokok permohonan majelis. Ya. Di huruf C. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata terjadi adalah 1. Bupati Sumeneb, pejabat negara MH Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI dan sekaligus tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 terang-terangan melanggar undang-undang dengan melakukan money politik serta menggunakan fasilitas negara. 2. Bawaslu Sumeneb berpihak kepada pasangan calon nomor urut 2. 3. Saksi-saksi pemohon dipukuli, diintimidasi dan tidak diberi akses memperoleh model C daftar hadir pemilih tetap KWK. 4. KPU Sumeneb tidak netral atau berpihak kepada pasangan calon nomor urut 2. 5. Tidak ada pemungutan suara atau pemungutan suara hanya formalitas. KPPS langsung merekap sendiri hasil surat suara dan sebelum pemilihan surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2. Itu ada buktinya. Ada video termasuk ada saksi. Ya, itu di bukti berapa itu? Ini tidak ada pemungutan suara, ini serius ini tuduhannya ini. Nah, gitu. Ada buktinya nggak? Ada rekap majelis. Jadi bukti adalah C hasil KWK itu sebenarnya di TPS tertentu paslon 01 menang, tetapi begitu sampai ke KPU yang diupload kosong, tidak ada suara sama sekali. Itu bahkan dalam satu desa itu mestinya pasangan nomor urut 1 itu banyak suara, ternyata hanya diberi 1 suara. Itu di mana Anda jelaskan di dalam permohonan? Di
di permohonan ini sudah kami urai majelis, itu terjadi di Kecamatan Arjasa di Desa Sumbernangka. Halaman berapa? Kalau di permohonan ini Halaman 16 ya? 15. Itu yang tercoblos di daerah lain. Ya, yang Arjasa ini surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon. Ini berbeda Kiai di desa. Berbeda majelis di. Mohon izin majelis. Iya. Itu tinggal satu lagi nyebut kiainya, sudah kiai tiga-tiganya ini. Silakan. Terima kasih majelis. Kalau kami baca seutuhnya, insya Allah nanti langsung muncul majelis. Iya, kalau dibaca untuk seutuhnya Desa Sumbernangka itu. Kita bisa sampai sore ini baca permohonan ini. Makanya kalau di Mahkamah Konstitusi itu, karena permohonannya sudah ada, kami pun sudah melakukan gelar perkara. Jadi mestinya kuasa hukum mencarikan poin-poin pokok apa saja yang mau disampaikan ke mahkamah. Itu sih sebetulnya. Nah, kalau dibacakan semua ini latihan belajar membaca kita nanti. Oke, silakan poin apa lagi yang mau disampaikan? Baik, yang paling krusial sebenarnya bagi kami adalah berkaitan dengan tadi keberpihakan termohon yang kami sebutkan tadi di Desa Sumbernangka, Kecamatan Arjasa, yang paslon nomor urut 1 sesungguhnya banyak memperoleh suara, termasuk menang suaranya tapi langsung kosong. Tidak dikasih suara sama sekali. Itu salah satunya, termasuk di kepulauan lain juga terdapat begitu. Jam 12:30 sudah tersebar bahwa sudah 100% memilih pasangan calon nomor urut 2, padahal masih belum selesai penghitungan jam 1. Dan itu sudah kami urai di dalam permohonan ini, majelis. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat kami langsung bacakan petitumnya, majelis. Silakan. Halaman 43 ya? Betul. Silakan. Petitum berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan batal berlakunya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb nomor 2627 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 9.30 tanggal 25 Desember 2024. 3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Ahmad Fauzi Wongsoyodo SHMH, Kiai Haji Imam Hashim SHMH yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemilihan umum Kabupaten Sumeneb nomor 2627 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tanggal 25 Desember 2024 dan berita acara nomor 369-PL/02TT2/BA/3529/2024 tentang penelitian persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan berita acara nomor 374-PL/TT02-TT3/BA/3529/2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tahun 2024 tanggal 23 September 2024. 4. Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb nomor urut 1 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tahun 2024. Atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tahun 2024 pada seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Sumeneb tanpa melibatkan pasangan calon nomor urut 2. Atau setidak-tidaknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tahun 2024 pada seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Sumeneb tahun 2024. 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih. Saudara kuasa hukum, itu poin 5 di petitum itu alternatif untuk poin berapa? Halaman 43 itu.
Jadi kan atau setidak-tidaknya 5 memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumeneb bla 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 bla. Itu alternatif untuk poin berapa? Maksudnya alternatif untuk poin berapa berkaitan dengan petitum? Majelis. Angka berapa di atasnya? Itu kan alternatif. Itu angka 5 itu alternatif untuk angka 4 atau untuk angka 3 atau untuk angka 2? Alternatif untuk angka 3. Alternatif, jadi 5 ini alternatif untuk angka 3. Betul, Majelis. Oke, ini saya tandai ya. Siap, Majelis. Didengar semua pihak ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Alternatif angka 6 itu untuk alternatif angka berapa? Kan ada alternatif lagi tuh. Angka 4, Majelis. Oke, jadi angka 6 ini alternatif untuk angka 4. Betul? Betul, Majelis. Oke. Supaya clear ini. Jadi kalau angka 3 tidak digunakan, boleh pilih angka 5. Gitu kan? Betul, Majelis. Kalau angka 4 tidak digunakan, boleh dipilih angka 6. Betul. Ya? Betul. Oke, terima kasih. Ini kadang-kadang para lawyer ini harus kita uji juga tingkat kecermatan. Yang mulia Pak Arsul, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Yang mulia Pak Ridwan? Cukup? Klarifikasi yang mulia. Pihak terkait yang mulia. Ngapain? Konfirmasi terkait dengan surat kuasa dari kuasa sabar pemohon. dulu, nanti Anda punya kesempatan. Siap yang mulia. Ya, ini hari ini forumnya mereka. Siap. Nanti kalau Anda keberatan, ada ruang untuk menyampaikan keberatan. Siap. Di keterangan pihak terkait. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya, jangan diambil jatah orang. Nah, ada pula nanti semuanya dikasih kesempatan untuk berkelahi di sini. Nah, sekarang jatah mereka dulu. Kita dengarkan aja baik-baik. Ini menyampaikan, nanti ada jatah di sini, jatah di sini, jatah di sini. Jadi begitu caranya, supaya tertib. Siap. Terima Paham kasih. ya? Paham. Terima kasih yang mulia. Terima kasih.